kalian tahu? Oke, Nova, silakan Nova, Vera, Nova dulu ya. Nova Rabani. Ya Bu, perkenalkan nama saya Nova. Rafael dengan NPM 096 dari kelas D. Jadi menurut saya sendiri itu psikologi industri merujuk pada bidang studi yang menggabungkan beberapa prinsip-prinsip dari psikologi itu sendiri, Bu, atau pengetahuan-pengetahuan di bidang psikologi dengan kehidupan pekerjaan di perindustrian dan dapat diaplikasikan juga di dalam suatu organisasi di sebuah perindustrian gitu, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tadi Nova, Rabani sudah, sekarang Vera. Gimana, Fer? Baik, Bu. Psikologi industri itu apa, Fer? Ya, perkenalkan nama saya Vera Hawalia Putri dari kelas F, Bu. Yang sudah saya tulis ya, Bu. Psikologi industri itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja, Bu. Di mana psikologi industri ini ilmu yang mempelajari tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam perindustrian, Bu. Cukup sekian, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Nova Mursyidian. Silakan, Nova. Baik Bu, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Musyidan dari kelas D dengan NPM 095. Jadi menurut yang sudah saya tulis dan pemahaman saya sendiri, psikologi industri itu adalah suatu ilmu yang mempelajari di mana hubungan manusia dengan dunia kerjanya, Bu. Itu, Bu. Terima kasih. Oke, Nova, terus Aira. Aira lagi, silakan. Gimana, Ra? Jadi dari beberapa sumber yang saya baca, juga dari pemahaman yang saya dapat, psikologi industri ini salah satu cabang ilmu psikologi yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks lingkungan kerja dan organisasi. Dari fokus utama psikologi industri ini sendiri adalah memahami bagaimana faktor-faktor manusia atau faktor-faktor yang ada dalam organisasi dapat mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja. Selain itu juga psikologi industri ini ada keterkaitannya dengan aspek-aspek lain dalam manajemen sumber daya manusia atau manajemen sebuah perusahaan. Cukup, Bu. Oke, sekarang Raihan. Apa, Han? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Nama saya Raihan Wijaya dengan 3 digit NPM terakhir 099. Menurut saya sendiri, psikologi industri merupakan salah satu cabang ilmu dari satu tubuh ilmu, yaitu psikologi, yang mana psikologi industri ini tuh lebih merujuk kepada apa-apa yang dirasakan, yang dipikirkan, yang diperbuat, dan yang dipermasalahkan oleh seseorang di suatu sistem industri di mana orang tersebut bekerja, dengan tujuan untuk mencegah, menindaklanjuti, serta menanggulangi hal-hal negatif yang mungkin dipikirkan atau dirasakan oleh karyawan, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja serta produktivitas kerja, sehingga hal tersebut dapat membuat karyawan ini tuh lebih semangat gitu, Bu, untuk kerjanya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, sekarang Iqbal. Gimana, Bal? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari kelas D. Menurut saya dan pemahaman yang saya dapat setelah saya menulis tentang dasar dari psikologi industri, jadi psikologi industri sendiri merupakan cabang ilmu yang mencoba menggunakan sudut pandang manajemen melalui efisiensi organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia yang tepat atau orang yang terkait dengan masalah desain pekerjaan yang efisien, kemudian pemilihan karyawan, pelatihan karyawan, perilaku kinerja, terus promosi pemindahan dan pemberhentian karyawan, serta melakukan evaluasi terhadap karyawan. Oke, terus siapa lagi nih? Farhan. Silakan. Baik Bu, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan Rusdi Setiawan dengan 3 digit NPM 088 dari kelas D.
Menurut saya, psikologi industri ini adalah cabang ilmu dari ilmu psikologi yang membahas mengenai bagaimana caranya agar pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah industri itu agar lebih efektif dan juga efisien, Bu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Terus sekarang Rafli. Apa Rafli? Ini sudah direkam belum? Buat ini ya, disimpan ya. CJK sudah. Oke. Soalnya ini sih nggak ada tanda di record, jadi takutnya. Oke, silakan. Ibu izin memperkenalkan diri, saya Rafli Aditya Sofyan dari kelas D. Menurut saya, psikologi industri itu dapat diartikan ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tempat kerja. Psikologi industri berfokus pada aplikasi prinsip-prinsip psikologi untuk memahami dan meningkatkan produktivitas, kinerja, dan kualitas kehidupan kerja dalam konteks organisasi dan lingkungan kerja. Psikologi industri ini mencakup berbagai topik seperti seleksi dan penempatan kerja karyawan, serta pengembangan motivasi, kepuasan kerja, dinamika kepemimpinan, dan perubahan organisasi, dan masih banyak yang lainnya. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, cukup. Ada lagi yang menambahkan? Sudah cukup ya, kayaknya sudah ke cover semua ya jawabannya sama teman-teman kalian ini. Oke, sekarang kita mulai ke materi ya. Oke, kita masuk ke materi tentang dasar-dasar psikologi. Oke, sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah, Bu. Coba saya mau saya slideshow ya. Kalau misalnya nanti slide-nya tidak jalan, tidak sesuai dengan yang saya jelaskan, langsung di-cut ya, kasih tahu ya. Karena kalau di slideshow suka macet. Ini judul tentang Industrial Organization Psychology. Ini saya pakai buku yang minggu lalu saya sebutkan ya, bukunya Michael. Chapter 1 ini kita membahas tentang introduction dulu gitu ya, psikologi industri gitu ya. Nah, makanya kenapa saya pengen di kelas? Karena ini sebenarnya ada icebreaker dulu. Misalnya kalian berkelompok berdua-dua, terus nanti kalian latihan ngobrol gitu ya, ngobrol tentang psikologi industri gitu ya. Nah, di akhir bab ini ya, saya kasih tahu nih tujuan utama kita belajar bab ini. Yang pertama, kalian harus bisa mendefinisikan apa itu psikologi industri. Tadi saya lihat kalian sudah mulai bisa mendefinisikan ya, mendeskripsikan psikologi industri itu ngapain aja. Cuma saya belum lihat nih dari paparan kalian yang menceritakan tentang sejarah dari psikologi industri. Mungkin karena panjang ya, jadi saya belum lihat kalian menjelaskan sejarah. Terus admission requirement-nya seperti apa? Anak-anak lulusan yang sudah belajar tentang psikologi industri, ya. Pentingnya apa? Terus bagaimana cara mengevaluasinya? Terus perbedaan ya metode-metode riset yang ada di psikologi industri itu apa aja? Nah, itu belum tergambar, ya. Jadi ya dari 2, 4, 6, 7, dari 7 sudah 4 lah ya yang setidaknya yang tergambar dari paparan kalian. Apa sih psikologi industri gitu ya? Nah, psikologi industri itu sebenarnya salah satu prinsip ya, salah satu prinsip tentang kejiwaan manusia di tempat kerja tuh sebetulnya. Jadi psikologi industri itu dia bisa diterapkan di mana aja. Buat apa sih? Untuk menjelaskan seberapa besar kehidupan seseorang itu berpengaruh ke efektivitas kerjanya dia. Misalnya gini, satu tadi ya, misalnya PJ kelas D. Kalian di kelas saling mengelola gitu ya. Mengelola yang satu PJ kelas mata kuliah apa, satu PJ apa gitu ya. Efektif nggak gitu dengan adanya PJ kelas gitu kan? Akan terasa lebih efektif ada PJ kelas ketimbang tidak ada PJ kelas kan? Siapa yang menghubungi dosennya nggak jelas, nanti siapa yang koordinasi dengan teman-teman perihal jadwal juga nggak jelas gitu ya kalau tidak ada PJ kelas. Nah, itu salah satu bentuk efektivitas human behavior, di mana behavior si PJ kelas ini adalah dia aktif.
mencari tahu Bu hari ini jadi kuliah atau enggak, bentuknya apa, terus bagaimana. Terus kebetulan nanti kita ada kuliah lagi ya, seperti tadi kalian kan ada kuliah lagi. Nah itu salah satu bentuk-bentuk behavior kalian ketika bekerja sama. Ya. Terus ada lagi istilahnya rutin ya, di 2008 dia bilang untuk melihat performance-nya sebagai manusia gitu ya. Jadi ketika kita bekerja di industri dimanapun, kita harus menempatkan diri sebagai manusia yang bekerja gitu ya. Namanya manusia yang bekerja kan bukan robot ya, beda. Makanya kenapa kita harus bekerja sebagai layaknya manusia, diperlakukan layak, diberikan haknya gitu ya, bekerja sesuai apa yang dia bisa gitu ya, tidak melampaui batas kemampuannya dia gitu. Jadi itu semua berkaitan dengan ya behavior tadi gitu ya. Itu tentang psikologi industri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Masih ngerti ya? Oke. Ini fieldnya ada apa aja sih di dalam psikologi industri? Apa bedanya sih Bu gitu ya? Kadang suka ada yang nanya, apa bedanya industri organisasi psikologi sama MBA course gitu ya, bisnis program gitu ya, manajemen bisnis gitu ya. Dari segi research beda. Jadi kalau misalnya industrial organisasi itu dia lebih fokus ke research, metode research orang. Karena mereka meriset orang. Kalau orang bisnis dia meriset keuangan ya. Terus secara kualitatif metodenya juga jelas gitu ya. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang. Yang satu berbicara marketing, yang satu berbicara tentang karyawan. Tapi kalau di MBA kan dia berbicaranya tentang corporate, strateginya mau ngapain aja gitu ya. Itu bedanya tipe-tipenya. Kalian bisa lihat sampai selesai. Terus nih ada field. Nah, yang waktu minggu lalu saya sebutkan, di psikologi industri kita belajar tentang 3 hal. Personal, organisasi, sama human faktornya. Sebenarnya ergonomi ada ya di mata kuliah kalian. Tapi ini lebih ke faktor manusianya gitu ya. Kapan dia kelelahan, lalu berapa banyak pekerjaan yang tertinggal ketika seseorang jenuh gitu ya. Itu kan sudah masuknya ke human faktor. Ini sejarahnya. Di tugas kalian ada yang menulis sejarah psikologi industri? Tugas kalian? Belum, Ada yang Bu. lengkap sejarahnya? Oke. Silakan, ada yang mau disampaikan? Itu saya nulis sejarahnya tapi cuma rangkumannya saja Bu, tidak semuanya. Oke, nggak apa-apa ya. Di sini saya paparkan sedikit. Ada lagi? Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Bu, maaf, izin mengonfirmasi Bu, untuk slide-nya apakah belum jalan Bu? Atau bagaimana? Soalnya di saya masih judulnya Bu. Oh, masih judul. Di Iya, saya betul, Bu. sudah Story of Biopsychology. Di kalian sudah belum? Ada yang muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih belum Bu. Ya ampun, kalian nggak bilang dari tadi ini saya sudah slide berapa ya? Saya sudah slide banyak ini. Bentar. Jadi dari tadi di slide 1 di kalian. Kok nggak dipotong? Oke, nggak usah di slideshow kalau gitu ya. Nih, muncul kan tadi yang pertama ya. Saya sudah berapa slide ini sih berbicara ke belakang ini. Sejarah. Ini tadi saya menjelaskan ini. Icebreaker tadi muncul nggak? Enggak muncul, Bu. Enggak Bu. Oke, ini tadi yang saya bilang ya. Saya tadinya mau ada icebreaker berbicara 2 orang. Ini tujuan-tujuannya. Oke, ini ya. Tadi saya sudah sebutkan ada 7. Dari 7 mungkin ada 4 lah ya yang sudah jelaskan sama kalian. Ini tadi pengertian psikologi. Ini juga kalian nggak muncul berarti deh. Tadi cuma ngedengerin saya bicara. Iya, Bu. Betul. Ya Allah kalian ya. Nanti lain kali potong ya kalau misalnya slide nggak jalan. Karena saya jarang lama-lama di satu slide. Jadi pasti jalan. Ya, ini perbedaan psikologi sama bisnis program. Terus ini field organisasi tadi ya yang 3 hal. Personal, organisasi, sama human faktor. Nah, ini sejarah. Muncul ya? Muncul kan? Sudah muncul Bu.
Oke, di sini ada sejarahnya psikologi industri. Pertama, Walter D. Scott dia mempublikasikan tentang teori advertising. Ya, advertising dari situ dia naik ke increasing human efficiency. Sebenarnya pertamanya dia cuma pengen bercerita tentang pemasaran aja, tapi lama-lama dia berpikir bahwa ternyata kita butuh peran manusia di dalam situ gitu ya. Di tempat lain, Hugo dia bercerita tentang psikologi dan industrial efisiensi. Sebetulnya mungkin yang pertama kali banget berbicara ya Hugo ini tentang psikologi gitu ya. Terus muncullah jurnal tentang psikologi untuk pertama kali dipublish, lalu masuk di WA itu apa ya semacamnya. Dia menceritakan cangkupan tenaga tenaga kerja dalam skala besar ya, gimana cara menseleksinya gitu ya. Mereka berpikir gimana caranya bekerja biar efektif, otomatis seorang karyawan harus bekerja sesuai bidangnya. Masuk lagi ada award untuk ini ya, Bruce Moore tentang psikologi industri juga, dia PhD pertama gitu ya. Terus buku tentang Ayo pertama kali ditulis oleh Maurice Kittel. Terus nonton pelajari ilmu yang sama gitu ya. Masuk ke Asosiasi Amerika, lalu ada dictionary-nya juga tentang occupational itu ya, employee service gitu ya, di mana mereka berpikir bahwa seorang karyawan itu ya harusnya diperlakukan dengan baik juga gitu agar mereka bekerja dengan baik ya. Ini masuk ke tahun 45, kita baru merdeka ya tahun 45. di dunia sudah berbicara tentang industri dan bisnis psikologi. Lalu tahun 51 berbicara tentang Marion Bills elected as first woman president. Divisi 14 berubah menjadi Society for Industrial Psychology, di mana dalamnya ada lebih dari 700. Terus ada Equal Pay, maksudnya Equal Pay Act itu lebih ke gimana caranya kita membayar karyawan dengan seimbang ya, dengan tenaga yang kuatkan. Terus di sini ada isu juga tentang psikologi, masuk ke divisi 14 lagi, bertambah banyak membernya ya, di divisi 14 juga. Lihat member, ini masih dalam ini udah organisasi-organisasi yang berbicara di psikologi ya, sampai tahun 2020 lagi. Oke. Nah, jenis pegawai dalam ilmu psikologi secara edukasi ya, ada juga yang MA, ada PhD gitu ya, ada di secara edukasi ada 3% lah. Maksudnya itu 3% orang yang biasanya mau melanjutkan sekolah misalnya, kadang orang udah sejarah S1 seperti yang langsung kerja misalnya. Terus ada di private sektor berapa banyak, di public sektor, dan ada non-profit gitu ya. Ini persentase psikologi menurut sebuah penelitian di beberapa tahun lalu gitu ya. Secara education requirement yang dibutuhkan gitu ya dalam sebuah tempat yang harus menjadi seorang psikologi industri adalah minimal master program. Kenapa master? Karena belajar psikologi industri itu mempelajari tentang psikis manusia ya, di mana psikis manusia itu dipelajari di tingkat magister gitu ya, paling sedikit. Terus ini rata-rata ya. Ini lebih ke requirement untuk ini sih, jadi seorang industrial psikologi gitu ya. Ini juga berbicara tentang common sense seorang menjadi seorang psikologi industri, ada berbicara tentang hipotesisnya. Ini sebenarnya lebih ke yang akan melakukan penelitian ya. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa baca sedikit-sedikit di saat kalian akan melakukan metode penelitian. Sekarang kita masuk ke bab 2. Bab inti yang harus dipahami oleh seorang industrial engineering, yaitu berbicara tentang job analysis. Kalian sambil nulis kan? Jangan pengen nulis ya. Inti-intinya karena saya nggak ada inti-intinya di PPT, jadi kadang beberapa inti saya sebutkan. Nah, ini paham? Sudah kebuka?
Di kalian sudah muncul chapter 2, job analysis dan evaluasi? Sudah muncul? Sudah, Bu. Ibu. Oke, sudah ada ya? Oke. Nah, kita berbicara nanya. Sebenarnya ada ice breaking juga, jadi kayak di mata kuliah saya ini, setiap pertemuan kita biasanya ada ice breaking. Tapi kalau lagi online ini kan nggak mungkin ya efektif. Nah, untuk bab 2 ini, kita berbicara tentang job analysis dan evaluasi ya tadi ya, di mana kita akan melakukan analisis kebutuhan kerja apa aja, divisi apa aja yang dibutuhkan dalam sebuah tempat usaha ya, dalam sebuah industri. Makanya di sini tujuan utama bab ini adalah kalian bisa menjelaskan dan menggunakan sebuah job analysis. Job analysis gimana sih cara makainya? Nah, kalian lagi tahu. Biasanya learning objective seperti ini adalah poin-poin yang saya gunakan ketika ujian. Ya, jadi kalau kalian nanya ujian soal dari guru seperti apa, kalian baca learning objective-nya, pasti soal saya kebanyakan tersebut. Terus yang kedua, kalian bisa membuat sebuah job description ya. Berarti ada tugas dong nanti ya, bikin job description. Terus kalian menceritakan job analisis prosesnya seperti apa, perbedaan jenis-jenis jobnya, metodenya bagaimana gitu ya, untuk tahu. Misalnya Naval itu dia spesifikasinya bisanya di bidang teknologi informasi, pasti akan berbeda dengan cara menilai seseorang yang ahli di keuangan, kan? Sistem informasi pasti dia akan lebih banyak dites untuk melakukan segala sesuatu di komputer, ya. Entah dia mencoba menggunakan security internet, entah dia mencoba membuat URL yang benar gitu ya. Tapi kalau yang di bagian akuntansi, di bagian keuangan, pasti dia disuruhnya bisa neraca keuangan, terus dia disuruh menganalisis bagaimana keuangan balance gitu ya. Nah, itu kan dua metode yang berbeda. Nah, gimana caranya kita bisa membuat hal itu teknisnya berbeda-beda gitu ya, agar menjadi nilai yang akurat. Lalu berikutnya adalah describe the job evaluation process. Nah, sudah dapat nih ya ceritanya si orang sesuai kualifikasi kebutuhan, masuk ke evaluasi proses. Ini benar nggak orang ini udah kerja di tempat ini? Kerjanya efektif nggak? Ya, nanti baru dijelaskan di akhir, explain the concept of pay equity. Bagaimana cara menghitung gaji yang pas untuk seorang karyawan ya. Ini misalnya, saya kemarin agak bingung. Kalian tuh semester 3 kan ya? Bener nggak? Iya Ibu, benar. Iya, kalian semester 3. Suruh belajar ngitungnya nih. Ngitung apa gaji karyawan ya. Karena ini mata kuliahnya semester 100 kayaknya. Kalian terlalu expert, jadi dikasihnya cepat banget di mata kuliah psikologi industri. Ini sebenarnya psikologi industri harusnya adanya minimal di semester 4. Makanya semester lalu sih baru ngajar ini. Kaget kenapa? Oh, ternyata kita berubah kurikulum ya. Kurikulumnya maju. Oke, yang pertama kita membahas tentang job analisis. Ada yang sudah pernah membaca job analisis itu apa? Ada yang sudah pernah tahu job analisis apa? Oke. Silakan dibuka internetnya, cari pemahaman tentang apa itu job analisis. Saya kasih waktu 1 menit. Job analisis. Oke, silakan. Naval, Musidan. Silakan, Val. Baik Bu, sebelumnya izinkan saya menjawab. Menurut pemahaman saya dan juga referensi dari Google, di sini job analysis itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah cara untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur, di mana antara lain itu mengenai dimensi atau fungsi-fungsi atau indikator dari pekerjaan itu sendiri, seperti pendidikan dan kompetensi tenaga yang diperlukan. Begitu. Oke. Silakan, sekarang Aira. Izin menjawab Ibu, perkenalkan saya Aira dari kelas 3E. Untuk job analisis ini atau analisis jabatan adalah
perolehan informasi terkait karakteristik data kepegawaian, uraian tugas jabatan, persyaratan jabatan dan spesifikasi jabatan dan klasifikasi jabatan, yang dimana nanti hasil dari analisis ini biasanya dipakai antara lain untuk perekrutan dan seleksi karyawan, pemberian kompensasi atau standar penilaian kerja atau prestasi kerja. Cukup. Oke, silakan Rafli. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafli Aditya Sofyan dari kelas 3B. Untuk job analisis atau analisis pekerjaan adalah proses sistematik untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memahami informasi terkait suatu pekerjaan atau posisi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, kualifikasi, kompetensi, serta karakteristik pekerjaan lainnya. Oke. Baik Bu, jadi Bapak job analisis sendiri itu mungkin menganalisis dan cara kita mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan gitu Bu. Jadi bagaimana pekerjaannya dan mengapa pekerjaan itu tuh harus dikerjakan. Juga untuk job analisis sendiri dapat diartikan sebagai prosedur di mana kita tuh menentukan tugas dari jabatan dan karakteristik orang-orang yang nanti akan dipekerjakan gitu Bu. Terima kasih. Oke. Nah, Mas Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dandi dari kelas F. Yang dimaksud job analisis itu ialah studi secara rinci mengenai suatu pekerjaan dengan tujuan untuk memahami pekerjaan-pekerjaan tersebut. Job analisis juga adalah sebuah proses menganalisis yang sistematis dengan cara mengumpulkan informasi lengkap yang terkait dengan pekerjaan tersebut, Bu. Terima kasih. Oke. Vera. Perkenalkan, nama saya Vera Hawalia Putri dari kelas F. Job analisis itu merupakan bahan evaluasi bagi manajemen untuk melihat kesesuaian pekerjaan seseorang serta membandingkan dan menilai masing-masing jabatan, termasuk untuk mendesain ulang struktur organisasi yang ada serta kebutuhan pelatihan yang tepat untuk suatu perbaikan dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Oke. Devita. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Devita Briliansi dari kelas 3E. Menurut yang saya lihat sendiri atau research di Google, job analysis merupakan kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan sehingga akan memberikan gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Jadi lebih berfokus kepada spesifikasi pekerjaan tersebut. Terima kasih. Oke. Satria. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satria Barki dari kelas 3F. Menurut research dari Google, job analysis itu adalah memecahkan masalah mengenai kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan tugas ataupun pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai pada suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya Sukma. Baik, izin memperkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Sukma Pamungkas dengan 3 digit NPM terakhir 108 dari kelas D. Job analisis itu adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan guna mendapatkan informasi dan data yang serinci mungkin terkait fakta-fakta yang terjadi, kemudian difungsikan sebagai sarana untuk menyelesaikan tugas yang ada dalam sebuah jabatan.
Oke, sudah? Oh, ini 15 menit lagi, mudahan ini. Oke, ini nanti bikin apa? Bikin Gmail-nya pakai akun ini aja, pakai akun MCK kalian. Biasanya nggak terlalu dibatasin waktunya, lebih lama. Ini Miko tadi bikinnya pakai ini, akun non MCK. Ya, ya, jadi katanya saya dengar sih kalau kita pakai akun corporate itu biasanya Gmail lebih lama. Ya, oke. Ini 15 menit lagi. Apa-apa kita jelasin dulu ya. Nanti mungkin di akhir saya minta kalian membuat sebuah job analisis satu gitu ya. Nah, tadi kan sudah kita berbicara ya bahwa job analisis adalah suatu proses di mana di dalamnya terdiri dari beberapa hal ya. Ada job description-nya, ada job klasifikasinya, ada employee selection-nya, ada evaluasinya juga. Ada jenis training yang dibutuhkan seperti apa di job itu ya, terus job desainnya mau bagaimana, person power planning-nya, terus compliance-nya, aturan-aturan legalnya, terus appraisal-nya seperti apa, organisasi analisisnya bagaimana gitu ya. Itu hal-hal yang penting ada dalam sebuah job analisis ya, yang kalian lihat sekarang. Nah, ada beberapa section di dalam sebuah job description, sama title. Atau kalian harus paham judul. Di situ ada judul pekerjaan, misalnya sebagai supervisor produksi, misalnya ya, itu job title-nya. Terus brief summary, kalian jelaskan. Supervisor produksi adalah orang yang bertanggung jawab untuk terlaksananya proses produksi dengan efektif dan efisien, bla